Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Mengindah Permatadewi dengan NIM 23 11031310 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat dengan materi caturmarga dan tempat suci. Caturmarga merupakan 4 jalan menuju moksa menurut ajaran agama Hindu. Caturmarga ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada Bhakti Marga Yoga, yakni jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kepadanya. Yang kedua ada Karma Marga Yoga, di mana artinya usaha dalam mendekatkan diri kepada Tuhan dengan melakukan kerja yang tulus ikhlas. Yang ketiga ada Jnana Marga Yoga, menghubungkan diri dengan Tuhan melalui pengetahuan. Dan terakhir ada Raja Marga Yoga yang artinya memiliki hubungan atau mendekatkan diri kepada Tuhan dengan jalan melalui yoga. Adapun ajaran caturmarga yang dilaksanakan pada saat Hari Raya Nyepi dan Ngembak Geni. Pada Bhakti Marga Yoga, kita dapat melakukan pemujaan kepada Tuhan dengan mengaturkan persembahan seperti canang. Yang kedua ada penerapan Karma Marga Yoga di Hari Raya Nyepi, yakni melakukan amati geni agar tidak menimbulkan kebakaran. Dan pada Ngembak Geni dilaksanakan kegiatan sosial seperti gotong royong. Dan yang ketiga ada Jnana Marga Yoga, yakni pada Hari Raya Nyepi kita melakukan introspeksi diri, dan pada saat Ngembak Geni, umat Hindu memperoleh pengetahuan baru melalui diskusi. Dan yang terakhir ada penerapan pada Raja Marga Yoga di Hari Raya Nyepi dan Ngembak Geni, yakni melakukan meditasi sebagai bentuk penenangan diri dan pengendalian pikiran yang dapat memberikan energi positif. Dalam Bhagavad Gita bab 7, sloka 21, memberikan penegasan bahwa setiap umat Hindu memiliki keberagaman dalam bentuk pemujaan yang ditujukan kepada Tuhan. Contoh dari sloka ini, ya ini ada Sampian Sode yang biasa kita persembahkan di setiap daerah. Sampian Sode ini memiliki perbedaan seperti bentuknya yang bervariasi, ada yang dibuat meringgit, polos, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan yang disebabkan oleh seni yang melingkupi umat Hindu dalam mengekspresikan pengorbanannya. Namun tetap memiliki tujuan yang sama, yakni sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan. Nah, pada Sarasamudaya 1.4 dikatakan bahwa menjelma menjadi manusia adalah hal yang utama. Dengan jalan berbuat baik, demikianlah keuntungan dapat menjelma menjadi manusia. Kita dapat melakukan perbuatan tolong-menolong sesama makhluk ciptaan Tuhan, baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Melakukan perbuatan baik yang ikhlas juga merupakan salah satu penerapan ajaran Karma Marga Yoga. Contohnya yakni menolong orang yang sedang kesusahan saat menyeberang. Nah, ada materi yang kedua yakni tempat suci. Tempat suci merupakan tempat yang dikeramatkan atau tempat yang digunakan untuk melakukan persembahyangan bagi umat Hindu. Dalam caturmarga, tempat suci ini berkaitan dengan Bhakti Marga Yoga, di mana Bhakti Marga Yoga memiliki arti pendekatan diri dengan Tuhan dengan cara bakti kepadanya, dan tempat suci sebagai perantara kita melakukan bakti atau persembahyangan. Tempat suci umat Hindu disebut sebagai pura. Terdapat beberapa jenis pura, yakni yang pertama ada pura Kayangan Jagat dan pura Dangkayangan Jagat. Yang kedua ada pura Kayangan 3. Yang ketiga ada pura Swaginda, dan yang terakhir ada pura Kawitan. Pura Kawitan ini merupakan tempat suci yang dibangun untuk mendoakan roh suci leluhur. Salah satu pura yang termasuk dalam kelompok pura Kawitan yakni pura Kawitan dalam Sagani. Pura ini berlokasi di Klungkung. Pura ini dibangun untuk memuja roh suci Ide Bodhimade yang bergelar Sri Aji dalam Sagani, yang merupakan seorang Raja Bali yang beristana di Gel-Gel. Nah, salah satu pura yang terkenal ada Pura Besakih. Pura Besakih ini merupakan pusat dari Pura Kayangan Agung.
Pura ini berlokasi di Desa Busaki, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Di pura ini terdapat satu pura pusat, yakni Pura Pendataran Agung Busaki dan 18 pura pendampingnya. Pada Pura Pendataran Agung Busaki merupakan pura terbesar yang ada di Pura Busaki. Pura Pendataran Agung Busaki ini merupakan tempat untuk memuja Dewa Siwa. Dalam alam semesta terdapat hukum yang mengatur segalanya. Untuk menunjang hukum alam semesta serta keberadaannya, Dewa Siwa memanifestasikan dirinya ke dalam banyak awatara. Salah satu bentuk manifestasi Siwa dalam awatara yakni awatara Pilpad. Nah, biasanya tempat suci di Bali ini dikelilingi oleh alam. Pura atau tempat suci agama Hindu umumnya berada di tempat yang dikelilingi oleh alam seperti pantai, gunung, hutan, goa, atau lainnya. Dibangunnya tempat suci dikelilingi alam agar pada saat melakukan persembahyangan, umat Hindu dapat memusatkan pikiran atau lebih fokus saat melakukan persembahyangan. Serta umat Hindu mempercayai bahwa alam semesta adalah bentuk manifestasi dari Tuhan. Salah satu tempat suci yang berada dikelilingi alam yakni Pura Ulundanu Beratan yang berada di Danau Beratan. Tetapi tidak semua pura atau tempat suci di Bali berada dikelilingi oleh alam. Ada juga tempat suci atau pura yang terletak di dekat pemukiman warga. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan materi. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.